alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, pada saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Malam ini bertepatan pada malam ke-11 daripada bulan Ramadan, yang mana biasanya kita akan membacakan manaqib atau sejarah daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Di antara keutamaan Sayyidah Khadijah pula, semoga rahmat dan kemuliaan Allah selalu menyertainya. Amin. Bahwasanya Allah Rabbul Izzah telah mengutusnya beserta malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, ini Khadijah telah datang kepadamu dengan membawa tempat makanan yang di dalamnya ada lauk pauk dan makanan. Jika ia telah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku kepadanya." Nah, inilah diantara kemuliaan Siti Khadijah, sampai-sampai Allah tuh salam kepada Siti Khadijah, dan juga malaikat Jibril alaihissalam tuh salam kepada Siti Khadijah. Maka manakala Sayyidah Khadijah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyampaikan pesan malaikat Jibril tersebut, Sayyidah Khadijah menjawab, Allah adalah Assalam tersebut, bahwa malaikat Jibril telah memberinya kabar gembira dengan sebuah mahligai di dalam surga. Pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah kepada Sayyidah Khadijah kabar kegembiraan dengan sebuah mahligai yang bertatahkan intan berlian, yang di dalamnya tidak terdengar suara berbisik dan di dalamnya tidak ada kesedihan. Nah, sudah dibikinkan Allah mahligai di dalam surga. Dan di antara keutamaannya yaitu bahwa Sayyidah Khadijah adalah orang yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka maupun duka, dan dia tidak rela meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika musuh berhasil menceraikan mereka di sebuah lorong pegunungan. Kemudian Sayyidah Khadijah pergi dari gedungnya yang tinggi dan kedudukannya yang mulia untuk pergi bersama dalam lorong pergunungan tersebut, sehingga ia hidup bersama-sama dengan orang yang hidup dalam penderitaan. Sayyidah Khadijah tidak memperdulikan usianya yang menambah senja, yaitu dalam usia 60 tahun, karena cintanya untuk selalu bersama dengan Sayyidul Mursalin, meskipun harus mencampakkan kemewahan hidup dan penghormatan dan menggantikannya dengan kehidupan yang penuh penderitaan dan mara bahaya. Alangkah banyak pahitnya kehausan dan kelaparan yang telah dirasakan bersama mereka ketika makanan dan ilmu, haus dengan ilmu pengetahuan, bijaksana, penuh kelembutan, kasih sayang, penuh cinta, berbuat baik dengan penuh ketetapan, sederhana dalam hidup, berhias diri meski dalam susah, mencampakkan rasa tamak dari diri, berusaha yang halal, bersungguh-sungguh dalam mencari petunjuk, menjaga diri dari hawa nafsu, dan penuh rasa sayang terhadap orang yang menderita. Sesungguhnya seorang mukmin tidak akan menyakiti kepada orang yang membencinya dan tidak mengkhianati kepada orang yang mencintainya, tidak menyia-nyiakan dan memperdulikan apa yang diamanahkan kepadanya, tidak mempunyai sifat dengki dan tidak mudah mencela. Dikala menderita selalu dalam kesabaran, dan dikala suka cinta selalu bersyukur.
dari hadis di atas tergambar seakan-akan semua pribadi dan budi pekerti seperti itu telah benar-benar melekat pada diri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mangkatnya Sayyidah Khadijah ketika berbagai kebaikan yang amat mengagumkan telah sempurna bagi dirinya dan cahaya serta tanda-tandanya telah semakin nyata. Sayyidah Khadijah mendapatkan panggilan dari haribaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling sahih. Sebagian yang lain mengatakan 4 bahkan 7 tahun menjelang hijrah. Pada saat itu belumlah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazahnya, karena saat itu salat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun ke dalam lahatnya dan dengan tangannya sendiri meratakan tanah di atas dan memperbaikinya. Dan hal itu adalah suatu keistimewaan dari diri Sayyidah Khadijah yang tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau yang lain. Semoga ridha Allah tetap untuk mereka sampai hari kiamat. Amin. Ketika mangkatnya Sayyidah Khadijah berusia 65 tahun dan dikebumikan di pemakaman Al-Ma'la di Makkah yang lebih dikenal dengan nama Al-Hujun. Hal ini meski telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, tetapi telah begitu dikenal di kalangan kaum muslimin.